Halo Sobat Citra, selamat datang di podcast Elara, tempat di mana anak-anak SMK Citra Pariwisata ngobrol santai, seru, dan inspirasi. Kali ini bareng aku Rido Putra Pratama dari jurusan Desain Komunikasi Visual yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget bikin bingung nih, apalagi buat calon siswa baru kan. Di sini kita punya dua jurusan yang berbeda dunia, tapi sama-sama keren banget di SMK Citra Pariwisata. Di studio kali ini aku ditemenin sama partner aku yang di jurusan perhotelan. Yuk kita sapa bareng. Halo Daniar. Halo Rido dan halo juga untuk Sobat Citra yang sedang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Daniar Pranajaya dari jurusan perhotelan. Wow, senang banget ya akhirnya Daniar bisa sampai juga di podcast Elara kali ini. Kita juga senang banget nih bisa ngobrol bareng Daniar. Oke, langsung aja ya. Aku sebagai anak TKP penasaran banget nih. Sebenarnya gimana sih suasana belajar di jurusan perhotelan itu? Soalnya kalau aku lihat kan anak perhotelan itu selalu rapi, disiplin, dan selalu mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kalau menurut aku pribadi, buat suasana belajar di jurusan perhotelan itu sangat menyenangkan. Tapi ada beberapa hal nih teman-teman yang perlu digarisbawahi, yaitu AGSK. A untuk attitude, G untuk grooming, S untuk skill, dan K untuk knowledge. Karena pas kita ketemu tamu atau teman itu pasti yang dinilai adalah penampilan dan attitude-nya dulu. Kalau misalkan first impression kita ke orang itu baik, pasti dia juga bakal nyaman dan terbuka sama kita. Betul. Keren banget ya, jadi kayak kerja di hotel beneran ya. Ya betul, apalagi di sekolah Citra ini tuh punya simulasi untuk kamar hotel yang disebut Citra Edutel, yang berfungsi untuk mengajarkan anak-anak Citra Pariwisata agar lebih mengetahui nih kalau kamar di hotel itu kayak gimana visualnya, dan di situ juga mereka bisa belajar untuk make up. Menarik banget ya. Kalau aku anak TKP kan kita lebih seringnya di studio, ngedit desain, bikin poster, logo, dan juga kita sering live kan kalau TKP. Nah itu salah satu praktek jurusan di KP itu kan ini nih podcast ya. Nah, jadi anak TKP itu banyak belajar di pembuatan ide dan konsep. Sementara anak hotel belajarnya di pelayanan dan sikap profesional. Nah betul banget tuh Rido, dan kita juga punya kesamaan loh. Kan kalau di cafe itu perlu yang skill komunikasi agar bisa menyampaikan visual atau idenya lewat desain ya. Sedangkan perhotelan itu butuh komunikasi untuk melayani serta berinteraksi sama tamu biar mereka itu nyaman gitu loh Rido. Paham gak sih? Kita ya? Wah iya bener banget. Jadi meskipun bidangnya beda, tapi dua-duanya sama-sama membentukkan komunikasi ya Daniar. Betul, contohnya kayak salah satu event di sekolah nih. Misalkan ada acara Maulid Nabi, pasti di kafe kan yang bikin poster, desain, banner, belum lagi dokumentasi ya. Iya betul. Sementara anak perhotelan itu yang ngisi acara dan nata ruangannya Rido. Wah seru banget ya kalau bisa kerja sama gitu. Ngomong-ngomong nih Daniar, tantangan terbesar Daniar di jurusan perhotelan itu apa sih? Waduh, kalau ngomongin tantangan terbesar sih ya, selama Daniar sekolah di CP, pasti yang utama itu mental sih. Mental paling keuji, apalagi semisalkan ya, kita lagi ngelayanin tamu nih langsung. Pas itu kan Daniar pernah ya, contohnya tuh lagi ada kelas 12, kelas 12 itu lagi uji kom. Nah si asesornya itu datang, kebetulan Daniar itu lagi in charge di departemen FBS. Dan Daniar tuh perlu nganter kopi, dan situ gemeteran banget jujur. Oh itu tantangan terbesar Daniar berarti ya? Iya, tapi dari situ juga Daniar belajar nih cara profesional dan punya mental yang kuat. Keren banget sih. Oh iya Rido, kalau di jurusan DKV itu ada gak sih tantangan terbesarnya? Pasti ada. Kalau di DKP tantangan terbesarnya paling kita itu ide gak muncul-muncul ya. Terus juga kan dalam waktu dekat kita ditentuin tuh harus ngirim tugas yang waktu dekat kan. Terus juga tapi itu justru bisa bikin kita bisa belajar lebih kreatif lagi, lebih bisa cari ide-ide lagi gitu. Oh jadi belajar manage waktu juga ya? Nah gitu, kita memprioritaskan waktu ya kalau DKP. Bener. Nah aku mau nanya nih soal peluang kerja di jurusan perhotelan itu gimana sih? Bisa kerja di mana aja maksudnya? Oh peluang kerjanya ya? Ya. Kalau dibuat jurusan perhotelan tuh lumayan banyak sih Rido. Banyak, ya? Contohnya kayak di hotel nih, udah pasti ini mah kalau di hotel. Terus ada di kapal, pesiar, bisa di resto, bar, atau bisa juga buka cabang sendiri. Wah luas banget Daniar, tentunya kalau anak DKP juga sama sih. Kita bisa kerja di agensi, desain, jadi content creator, fotografer, editing video.
Atau bisa bikin juga usaha sendiri loh. Intinya menurut aku ya, dua-duanya juga bisa memiliki masa depan yang cerah. Nah, sebelum kita tutup, Daniel bisa kasih ini nggak motivasi buat calon-calon peserta didik baru di SMK Citra Pariwisata biar mereka nggak menyesal gitu pilih jurusan desain komunikasi visual atau perhotelan. Oh, motivasi ya. Kalau buat dari Daniel sendiri sih, jangan pernah menyerah untuk mengejar mimpi. Karena apabila kita gagal dalam proses tersebut, kita bisa satu langkah lebih maju untuk mengejar mimpi kita. Dan semisalkan nih teman-teman, pas awal masuk CP kayak, aduh ya Allah, ini kok berat banget ya, ketat banget gitu peraturannya. Itu gak apa-apa teman-teman sebenarnya. Karena itu tuh sebetulnya kalau kita misalkan, ujian ya. iya kalau misalnya kita jalaninnya, Yeah. apa ya, lancar dan emang kita tuh gak ngelakuin hal tersebut, pasti tenang-tenang aja kok di CP ini. Segitu aja dari Dania. Wah, mantep banget ya pesannya. Kalau dari aku juga, jangan takut untuk jadi kreatif dan beda. Teman-teman, karena di setiap jurusan itu punya keistimewaan sendiri. Oke Sobat Citra, gak kerasa ya kita udah ngomongin panjang lebar tentang perbedaan jurusan DKP dan perhotelan. Dan buat kalian semua, jangan lupa dengerin atau nonton episode-episode seru kita hanya di podcast Ella.